Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabar kalian hari ini? Baik. Sebelum itu saya akan absen dulu ya. Natasha Tubuh hadir. Putri Dayan Hasan hadir. Minta Paliki hadir. Hanimah Tansal hadir. Nur Hajil Ajailani hadir. Salma Maksum hadir. Oke. Nah, sebelum itu, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Siapa yang akan berdoa dipersilakan. Saya Ada Nina dipersilakan. teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai pelajaran, mari kita menyanyikan lagu Keluarga Pancasila dulu. Semuanya berdiri. Jadi di dalam undang-undang ini ada
itu, UUD 45 juga merupakan konstitusi pemerintahan Indonesia loh. Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI juga menetapkan sistematika UUD 45 yang terdiri dari 1. Pembukaan UUD 45, 2. Batang tubuh UUD 1945, dan 3. Penjelasan UUD 1945. Nah, kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 4 alinea dan 4 hal-hal penting. Kita simak naskah teks pembukaan UUD 45 serta penjelasan makna dan pokok pikiran pembukaan UUD 45 tersebut yuk. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah kuasa dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan kehidupan berakhlak dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulat rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan rakyat dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna pembukaan UUD 1945. 1. Merupakan sumber motivasi dan perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional. 2. Merupakan sumber cita hukum dan moral yang ditegakkan. 3. Mengandung nilai-nilai universal dan lestari. Makna pembukaan UUD 1945 alinea pertama. Pertama, mengungkapkan dalil
sampai sini cuy, sampai lewatnya itu ya kan. Jadi penjelasan masalah ya tahu sudah tahu. Nah itulah materi sedikit tentang undang-undang. Selanjutnya kita lanjutkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang Undang-Undang Dasar 1945. Nah, undang-undang itu sudah kalian paham tadi bahwa undang-undang adalah tentang berisikan tentang peraturan negara. Nah, apa itu Undang-Undang 1945? Ada yang tahu? Ya, betul. Undang-undang itu adalah aturan dasar negara kita, di mana undang-undang adalah aturan yang penting untuk mengatur cara hidup kita dalam berbangsa dan bernegara, dan membantu kita untuk memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang baik. Selanjutnya, pentingnya Undang-Undang 1945. Ada yang tahu kenapa sangat penting undang-undang bagi kita? Ada yang tahu? Karena undang-undang itu adalah aturan. Ya, betul. Undang-undang, karena undang-undang itu adalah berisikan tentang peraturan, jadi sangat penting undang-undang ini untuk hidup kita lebih rukun dan damai. Undang-undang adalah pedoman bagi kita untuk hidup bersama dengan mengikuti aturan ini. Kita bisa menjaga harmonisasi dan menciptakan kehidupan yang aman dan nyaman untuk semua. Ini bisa dilihat di sini, ada isi penting undang-undang, di mana itu ada berisikan Pancasila, peraturan dasar dan lambang negara. Ada yang sudah tahu Pancasila kan? Nah, Pancasila itu adalah dasar negara kita, di mana itu terdiri dari 5 sila yang mengajarkan tentang nilai-nilai keadilan, persatuan dan kemanusiaan yang sangat penting untuk kita. Yang kedua itu ada aturan dasar negara. Aturan dasar negara itu yang tadi yaitu tentang undang-undang, karena di mana itu berfungsi sebagai pedoman hidup bagi semua warga negara. Dan yang terakhir ada lambang negara. Ada yang tahu lambang negara kita? Lambang negara Indonesia itu adalah yang sebagai identitas kita itu ada ganda Pancasila. Nah, selanjutnya itu ada hak dan kewajiban pentingnya untuk kita. Di sini ada mendapatkan pendidikan. Kenapa? Ada yang tahu kenapa kita harus mendapatkan pendidikan? Angkat tangan. Ada yang tahu? Kita. Betul, di sini setiap anak itu berhak mendapatkan pendidikan
sendiri. Nah, terakhir ada belajar dengan giat. Selain hak, kita juga memiliki kewajiban. Salah satunya adalah belajar dengan giat, dengan usaha dan semangat belajar yang kita dapat meraih masa depan yang cerah. Di sini ada simbol negara kita. Seperti tadi, Garuda Pancasila adalah simbol negara kita. Nah, berikutnya itu ada bendera merah putih, dan yang terakhir ada bahasa Indonesia. Nah, yang terakhir ini ada contoh penerapan. Bisa dilihat di sini ada hormat pada guru. Ada yang tahu kenapa dalam penerapan undang-undang itu kita harus hormat pada guru? Ya, karena itu salah satu cara untuk menghargai guru. Yang kedua itu adalah menjaga kebersihan. Dengan menjaga kebersihan, kita dapat hidup tenang dan nyaman di lingkungan kita sendiri. Dan terakhir itu ada sayang teman-teman. Kita harus menyayangi teman agar selalu ada kebahagiaan di sekitar kita. Nah, setelah bisa dilihat di sini, setelah melihat contohnya, di sini saya ada media pembelajaran tentang aturan di sekolah dan di rumah. Nah, ada yang bisa maju ke depan menggunakan media pembelajaran? Silakan. Ibu ini mau bisa berani Ya, nanti dipilih ya. untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah itu ada di aturan sekolah. Saling menyayangi itu kayaknya dua-dua, tapi lebih ke keluarga gitu. Jadi, Membantu ayah juga aturan di rumah. ya. Mencuci piring juga di rumah. Mengikuti pelajaran yang terbit di sekolah. Mengikuti kegiatan sekolah juga di sekolah. Memakai seragam juga peraturan yang ada di sekolah. Ya,
membuat peraturan di kelas itu, dan kemudian nanti tentukan mana yang paling penting. Bisa mengerti? Silakan mengerjakan. Iya, silakan.
Nanti teman-teman bantu ya. Semua ya. Silakan duduk. Nah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Sebelum itu, saya akan memberikan kesimpulan sedikit tentang pembelajaran undang-undang ini, di mana bahwa undang-undang ini adalah tentang peraturan negara kita yang harus kita patuhi sebagai pedoman kita, karena sebagai warga negara Indonesia kita harus mematuhi tentang aturan yang ada di negara kita sendiri. Nah,